Ringkus predator seksual kampus. Saya mau ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana Anda menanggapi kritikan yang tadi kita dengarkan bahwa ini multitafsir, bahkan bisa kata atas persetujuan itu bisa dianggap frase yang melegalisasi perzinaan. Tanggapan soal itu? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan secara logika. Kita sebagai pemerintah sudah menyadari bahwa ini adalah gawat darurat situasinya. Itulah alasannya kenapa kita mengeluarkan permen kekerasan seksual. Di mana-mana sudah terjadi, kita perlu peraturan, sehingga peraturan ini esensinya, kita belum sempat membahas nih apa sih di dalamnya gitu kan. Di dalam peraturan ini esensinya ada 3. 1, harus ada 1 unit namanya Satgas yang bertanggung jawab melakukan semua pelaporan, pemulihan, pelindungan, dan monitoring rekomendasi sanksi. Kedua adalah penjabaran untuk pertama kalinya di Indonesia kita ada definisi sampai sangat spesifik 20 perilaku yang dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Bukan hanya fisik tapi juga verbal bahkan secara digital. Ini adalah inovasi terbesarnya. Udah tidak ada lagi tuh abu-abu lagi, nggak bisa ngumpet gitu. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah partisipasi daripada seluruh sivitas akademika di dalam proses ini. Jadi itu adalah 3 inovasi daripada Permendikbud ini yang banyak dirayakan oleh teman-teman BEM semuanya sangat bersemangat dengan inisiatif ini karena pertama kalinya ada kerangka hukum yang jelas. Sekarang saya menjawab, kalau kita ingin menyerang satu permasalahan, kita harus menghasilkan suatu regulasi yang spesifik kepada permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya kekerasan itu adalah secara paksa. Dan apa itu secara paksa? Artinya tanpa persetujuan. Saya tidak mau itu dilakukan kepada saya, tapi itu terjadi. Itulah alasannya kenapa secara juridis kita memfokuskan permen ini hanya untuk kekerasan seksual. Kami di Kemendikbudristek tidak sama sekali mendukung seks bebas atau mendukung perzinahan, sama sekali tidak. Itu luar biasa terkejutnya saya waktu saya dituduh, dan saya harus bilang ada kritik-kritik yang kami selalu akan mengkaji dan berbicara dan berdialog dengan kritik-kritik. Tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan atau menghalalkan zina sama seks bebas. Itu sama sekali tidak azas daripada Permendikbud ini. Dan sebenarnya terus terang ini 2 topik yang sangat berbeda. Tidak semua yang dilanggar oleh yang dilarang oleh Permendikbud ini, yang dilarang oleh Permendikbud ini hanya kekerasan seksual. Ada berbagai macam tindakan asusila lain di luar ruang lingkup permen ini yang mungkin secara norma agama, secara norma masyarakat dan lain-lain itu tidak baik gitu. Tapi untuk membilang bahwa Kemendikbudristek itu tidak atau fitnah terhadap kita terhadap mau melegalkan seks bebas, itu tolong masyarakat dengan sangat logis harus memilah gitu isu ini sekarang. Dari seluruh kampanye Merdeka Belajar kita, tujuannya Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Dan profil pertama dari profil pelajar Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Karena ini adalah azas yang pertama, saya sebenarnya melihat Permendikbud ini adalah suatu hasil daripada azas yang pertama itu. Akhlak mulia kita harus melindungi, prioritas pertama, melindungi anak-anak kita di setiap institusi pendidikan kita di setiap tahapnya. Dulu kita sudah ada berbagai macam kerangka hukum, contohnya untuk yang di bawah umur 18, perlindungan anak. Yang ada kekosongan ini Mbak Nana adalah di perguruan tinggi, makanya kita keluarkan. Mas Menteri, tadi saya ingin ketika